Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam satu daerah di persawahan, kalau kita melihat waktunya untuk petani menabur benih, maka mereka akan beramai-ramai untuk menabur benih padi di sawah mereka, dan mereka menantikan pada waktu kapan panennya. Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada waktu mereka menanam benih padi, mereka sangat berharap bahwa mereka akan menuai dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi apabila mereka melihat pada hasil panennya banyak gangguan hama, banyak sekali bencana yang terjadi kah, atau angin ribut kah, atau kekurangan air, maka hasil yang mereka terima pada waktu panen pasti tidak akan maksimal. Nah, di dalam Alkitab di Hagai 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7, Alkitab berkata begini: kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada suatu kisah, suatu kejadian yang Alkitab katakan di dalam kitab Hagai, bahwa ada orang yang menabur tetapi membawa pulang hasil taburannya sedikit. Saudara perhatikan, yang seperti di awal tadi saya berbicara, bahwa pada waktu orang menabur benih, dia akan sangat berharap sekali pada waktu panen. Pada waktu panen mereka berharap akan mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi Alkitab berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah, ini ada apa? Kita menabur banyak tetapi kita hanya membawa pulang sedikit. Terus yang berikutnya, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan berbicara saudara sesuatu hal saudara makan tapi tidak kenyang, atau seperti ada satu penyakit. Bukan. Ini ada satu kiasan di mana ketidakpuasan. Saudara makan tapi tidak sampai kenyang. Terus yang berikutnya, kamu berpakaian tetapi tidak sampai panas badannya. Dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ada satu kondisi situasi dalam diri manusia, yaitu dengan diistilahkan adalah rasa tidak puas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Kita harus mengerti apa itu yang namanya kebutuhan utama, kebutuhan pokok dengan keinginan. Kalau kita perhatikan keinginan yang lebih tinggi daripada kebutuhan, maka kehidupan kita tidak akan pernah puas. Alkitab berkata, seperti pekerja yang menaruh upahnya di dalam pundi-pundi yang berlubang. Mungkin kita hari-hari ini sedang berpikir keras dengan penghasilan yang sangat minim. Kenapa kok terus begini dan begitu? Saudara mulai perhatikan, apakah saudara menabur tapi membawa hasil yang sedikit? Atau saudara makan tidak pernah merasa puas? Atau saudara berpakaian tidak merasa hangat? Atau saudara mungkin seperti pekerja yang menaruh hasil upahnya di pundi-pundi yang bolong? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat kita harus memperhatikan diri kita. Di ayat 7 Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kalau gejala-gejala yang di atas Bapak Ibu sedang alami, saudara harus perhatikan dirimu. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri kita, koreksi diri kita. Apakah keinginan yang lebih besar, ataukah memang kebutuhan kita yang harus dipenuhi? Saudara minta kepada Tuhan, berdoa supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh hawa nafsu kita. Saya percaya pada waktu kita berdoa, minta Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menguasai hawa nafsu kita, saya sungguh percaya hidup kita tidak sama seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu saudara meletakkan upah di pundi-pundi yang berlubang, di mana hasilnya pasti akan terbuang. Saudara mungkin mulai bekerja
tapi seperti saudara tidak bisa menikmati hasil pekerjaan saudara. Jangan-jangan saudara sedang meletakkan upahmu di pundi-pundi yang berlubang. Hanya saudara yang bisa cek kebocoran di mana saja. Hanya saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang bisa mengecek di mana terjadi kebocoran dalam hal keuangan saudara. Mari kita cek and recheck hari-hari ini diri kita dan minta Roh Kudus untuk membantu kita mengendalikan hidup kita, mengendalikan hawa nafsu kita, supaya keinginan kita boleh tekan, tetapi kebutuhan kita boleh memenuhinya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memiliki penguasaan diri Tuhan, sehingga hidup kami bukan hidup yang seperti Alkitab di Hagai berkata, seorang pekerja yang meletakkan upahnya di pundi-pundi yang bocor. Kami mau apa yang kami tabur, kami akan menuai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.